Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwatu wal akhwatu fillah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin, Tafriz Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan mulai malam hari ini pada babul ikhlas, hadis yang keempat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah, kunyahnya namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari kaum Ansar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Jabir dan ayahnya Abdullah, dua-duanya sahabat Nabi. Qala, berkata Jabir, kunna ma'an Nabi SAW fi ghazatin, kami menyertai Nabi SAW dalam satu peperangan. Faqal, maka Nabi bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah sana ada orang-orang. Masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka dianggap seolah-olah menyertai kalian dalam pahala. Habasahumul marad, karena mereka tertahan disebabkan karena sakit. Dalam riwayat lainnya, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka akan menyertai kalian, membersamai kalian dalam ganjaran. Rawahu Muslim. Hadis yang mulia ini yang adalah merupakan bentuk daripada pentingnya niat, di mana seseorang meski dia tak mengamalkan satu amalan dan dia berniat untuk mengamalkannya tapi terhalang karena satu uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan baginya sempurna amalan tersebut dengan sebab niat. Dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang sebagian orang, mereka tak ikut berperang bersama Nabi. Mereka tinggal di Madinah, tetapi apapun diperbuat kaum mujahidin dalam medan peperangan, mereka berjalan, mereka melintasi padang pasir, mereka menyeberangi lembah, kecuali orang-orang ini menyertai para mujahidin dalam ganjaran pahala. Ini menunjukkan hendaklah kita selalu berniat kebaikan. Bila mana kita terhalang untuk mengerjakannya, semoga Allah catatkan bagi kita niat tersebut. Misalnya niat untuk jihad. Kata Nabi, man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min syu'abin nifaq. Barang siapa yang tak berperang, tak punya niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati di antara cabang-cabang kemunafikan. Hendaklah kita selalu berniat baik. Kita dalam kebaikan selama kita berniat baik. Bahkan bila mana misalnya kita selalu berjamaah ke masjid, terhalang karena uzur, dengan berbagai macam uzur syar'i, sakit dan semacamnya, maka Allah akan catatkan bagi kita pahala jamaah dengan sempurna dengan sebab niat kita tersebut. Naam. Rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, sebelumnya dari Jabir bin Abdullah. Berkata Anas, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pulang dalam perjalanan dari peperangan Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana. Sesungguhnya di belakang kita ada satu kaum. Bil Madinah, mereka di Madinah. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita menempuh celah gunung dalam perjalanan kita. Wala wadiyan, tidak pula melintasi lembah illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita. Maksudnya bersama mereka dalam ganjaran pahala. Habasahumul udhru, karena mereka tertahan disebabkan karena uzur. Nah, Di hadzal hadits dalilun ala anna man sahhat niyyatuhu wa azuma ala fi'li amali salihin wa tarakahu li'udhrin anna lahu mithla ajri fa'ilih. berkata Syekh Faisal rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang niatnya benar dan berazam untuk melakukan suatu amalan yang baik, yang saleh, kemudian ternyata dia tinggalkan amalan tersebut karena sebab uzur, maka baginya akan dituliskan pahala seolah-olah dia mengamalkan amalan tersebut. Ya, maka apapun kita terbiasa, misalnya bangun malam, mengerjakan qiyamul lail, karena sebab uzur apapun sebabnya terhalang kita untuk bangun malam hari itu, maka kita catatkan seolah-olah qiyamul lail sebagaimana biasanya. Bahkan orang terbiasa puasa Senin, puasa Kamis misalnya, puasa Yaumul Bid, terhalang mengerjakannya karena sesuatu uzur, sehingga terlepaslah kebiasaannya tersebut, maka akan dituliskan baginya dengan sempurna pahala salat tersebut, pahala puasa tersebut. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya niat. Niat amalan yang paling mendasar dalam Islam. Ya, dengan niat inilah kita dikekalkan dalam surga. Padahal kita beramal tak berapa banyak, paling beramal 30 tahun, 40 tahun, dari 70 tahun umur kita misalnya. Dikekalkan dalam surga dengan sebab niat. Bosnya kita kalaulah dihidupkan Allah selama-lamanya, kita akan selalu beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun kekal dalam neraka dengan sebab niat pula. Karena orang kafir ini kalaulah dihidupkan kembali, mereka akan tetap kafir. Kalau diberikan umur sepanjang masa, mereka akan tetap kafir. Dengan niat itulah Allah Jalla wa'ala mengkekalkan mereka dalam neraka. Padahal jika dibandingkan umurnya dengan kekalnya neraka tak sebanding. 70 tahun dalam kekufuran, kekal di neraka berabad-abad tak ada bandingannya. Mengapa dikekalkan? Dengan sebab niat. Kata Allah, wala in ruddu la'adu lima nuhu anhu. Sekiranya dikembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah sekalian, mari perbanyak niat yang baik. Berusahalah, berazamlah untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Bila terhalang dengan sebab uzur, Allah akan catatkan dengan sempurna amalan tersebut. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis kelima dari Abi Yazid, namanya Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum jami'an. Semua Allah meridai mereka, dia, ayahnya dan kakeknya, semuanya sahabat Nabi. Abu Yazid Ma'an sahabat Nabi, bapaknya Yazid ya sahabat Nabi, kakeknya Akhnas semuanya sahabat Nabi. Qala, berkata Abu Yazid ini, Ma'an, kana Abi Yazidu akhraja dananir, adalah ayahku Yazid, nama ayahnya Yazid, ya kunyahnya Abu Yazid, adalah ayahku Yazid bin Akhnas
menyedekahkan uang emas dananir. Ya, 1 dinar itu sama dengan 4 gram sekian, 4,1 gram. Ya, 4, sekian gram. Ayahku mengeluarkan beberapa dinar, yaitu mata uang emas. Yatasaddaqu biha, yang dia sedekahkan, fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Ya, dititipkannya lah sedekah tersebut pada seseorang di masjid. Dia katakan, nanti jika ada orang yang kau lihat layak mengambil ini, berikan kepadanya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataitu biha. Aku pun datang ke masjid, maka aku pun mengambil sedekah tersebut. Ya, maka aku bawalah uang dinar tersebut. Faqala, aku katakan kepada ayahku bahwasanya aku ke masjid, ada orang memegang uang dinar dan dia lihat aku, dia tanyakan kepadaku, maukah aku mengambil sedekah? Aku ambil sedekah tersebut. Kata ayahnya, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang ingin ku sedekahkan. Ya. Maka anaknya tetap ngotot. Fa khasamtuhu ila Rasulillah. Maka aku tetap ngotot, aku debat ayahku di hadapan Nabi SAW. Aku tak mau mengalah, tak mau aku kembalikan uang tersebut. Karena sudah aku ambil. Ayah berniat sedekah, aku layak mengambil sedekah tersebut, aku ambil. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau akan mendapatkan ganjaran dengan apa yang kau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan wahai Ma'an, engkau berhak mengambil apa yang telah kau ambil tadi. Rawahul Bukhari. Ya, ini menunjukkan seseorang itu akan sampai dengan niatnya bersedekah. Meski bukan tempat yang dia tuju itu mengena. Karena itulah Nabi menyebutkan bahwasanya seseorang bersedekah, tusuddiqa ala zaniyah. Dia bersedekah, ternyata sedekahnya ini didapatkan oleh seorang penzina. Maka orang-orang di pagi hari pun mengatakan, tadi malam ada orang berikan sedekah kepada penzina. Sampailah beritanya kepadanya. Dia katakan, semoga saja dengan sedekah tersebut dia berhenti daripada berzina. Ya. Kemudian dia bersedekah kembali. Ternyata yang menerima sedekahnya adalah orang kaya. Ya. Kadang-kadang orang kaya mau juga menerima sedekah. Ya, kaya pun dia mau. Maka pagi hari orang pun sibuk berbincang-bincang. Tadi malam, ya, seseorang bersedekah kepada orang kaya. Sampailah berita ke dia. Dia katakan, semoga dengan sedekah tersebut orang itu berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dengan niatnya dapat pahala. Maka sebenarnya kalau kita berhusnudzon, ada orang yang layak kita bantu di jalan, kita bantu dia, walaupun ternyata dia seorang penipu, seorang pendusta, maka akan sampai dengan niat kita sedekah tersebut. Ya. Tapi kita hendaklah terlebih dahulu berhati-hati dalam memberikan sedekah. Bila mana kita lihat dia layak menerimanya, ternyata dia berdusta, dia menipu, maka kita akan dapat pahala dengan niat kita walaupun tidak sampai kepada sasaran. Naam. Fi hadzal hadits dalilun ala anna man nawa shadaqata ala muhtajin hasala lahu thawabuha. Walau kana al-akhidhu mimman talzamuhu nafaqatahu aw ghairu ahlin laha kama fi qissati allazi tasaddaqu ala thalathah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berniat sedekah atas orang yang membutuhkan, maka dia akan mendapatkan ganjaran dengan niat tersebut. Walaupun orang yang mengambil itu adalah orang yang wajib dia nafkahi. Ma'an anaknya Yazid, tentunya anak ini wajib dinafkahi. Dia bersedekah untuk orang lain karena Yazid adalah orang wajib dia nafkahi. Ya, ternyata Yazid Ma'an yang mengambil dan dia katakan, bukan engkau yang aku inginkan. Maka tetap dia enggan mengembalikan kepada sang ayah karena sudah diambil. Ya, maka orang yang mengambil ini, meski orang yang wajib dinafkahi, tapi dia kalau sudah mengambil sedekah tersebut layak diambil. Ya, ataupun orang yang bukan layak menerimanya. Sebagaimana nanti akan dikisahkan tentang
3 orang yang seseorang bersedekah padanya, 3-tiganya adalah bukan orang yang layak untuk disedekahi. Ya, pertama dia bersedekah kepada pelacur, kedua dia bersedekah kepada orang kaya, ketiga bersedekah pada pencuri. Ya, dikatakan malam hari tadi seseorang bersedekah kepada pencuri, dia katakan semoga saja dengan itu dia akan terhalang daripada mencuri. Maka dia dapat ganjaran pahala walau tidak sampai sasaran. Tapi hendaklah kita berusaha benar-benar teliti agar jangan sampai uang yang kita berikan ini tidak pada tempatnya. Nah, وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله خلفوا بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Hadis yang ke-6 dari Abu Ishaq, kunyahnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu sahabat Nabi yang dimaksudkan dalam satu hadis sebagai penghuni surga. Ada 10 sahabat Nabi yang paling utama dalam Islam. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika dia masuk Islam, ibunya menghalanginya masuk Islam. Ya, yang ibunya bernadar tidak akan pernah makan sampai mati, sampai dia itu kembali murtad. Tetapi tetap istiqamah. Berhari-hari ibunya sudah hampir mati, dia dehidrasi. Dia berkata, ibu, saya tak akan kembali kepada agama ini. Ya, walaupun ibu punya 1000 nyawa, saya tak akan pernah kembali pada agama lama itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dia turun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bi'ilmun fala tutihuma. Kalau kedua-dua orang tua memaksakan engkau untuk menyekutukan aku dalam hal yang kau tak memiliki ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Jadi dialah Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sekali keutamaannya. Doanya mustajab. Manjur doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Ya, dia berjumpa dengan Nabi pada kakeknya Abdu Manaf. Ya, dari Bani Zuhrah radhiyallahu anhu, ahadil asharatil masyhud lahum bil jannah. Dia salah seorang yang dipersaksikan Nabi sebagai ahli surga. Dalam satu hadis kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Zubair di surga, Talha di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, sampai akhir hadis. Dia berkata, Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Datang Rasulullah membezukku ketika tahun ditaklukannya Makkah, ketika terjadi haji wada, haji terakhir Nabi yang mulia sallallahu. Min waj'in ishtadda bi, membezukku karena sakitku yang begitu dahsyat. Saat mengira dia akan mati dalam sakitnya tersebut, dan dia bersama Nabi SAW sedang
pergi melaksanakan ibadah haji pada haji wada. Ternyata ketika di Mekah dia sakit. Dia khawatir meninggal di Mekah. Kalau dia meninggal di Mekah, dia khawatir kehilangan keutamaan hijrah. Faqultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Sungguh aku telah menderita penyakit yang dahsyat sebagaimana kau saksikan ini. Wa ana dzu malin. Sementara aku ini punya harta yang banyak. Wa la yarithuni illa ibnatun li. Aku tak punya ahli waris kecuali seorang wanita saja, putriku. Allahu Akbar. Dia khawatir meninggal. Sebelum meninggal, dia ingin bersedekah, berinfak agar bermanfaat baginya nanti setelah dia meninggal. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Mikrofonnya ini kayaknya masih dengung ini. Ya. Terlalu dekat. Nah. Jadi dia khawatir wafat. Sementara dia belum sempat bersedekah. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah kiranya aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Wah, luar biasa para sahabat. Dan mereka ingat adalah bagaimana bekal mereka setelah kematian. Maka dia meminta kepada Nabi agar diberikan nasihat. Dia ingin menyedekahkan hartanya 2/3 daripada hartanya. Tentu 2/3 bukan sedikit, banyak. Dan dia kaya raya. Iya. Qala la, kata Nabi tidak. Tak boleh 2/3. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana jika aku sedekahkan setengah daripada hartaku? Faqala la. Nabi tetap mengatakan tidak. Qultu, aku kembali bertanya, fathuluthu ya Rasulullah. Bagaimana jika 1/3 aku sedekahkan ya Rasulullah? Qal, maka Nabi menjawab, athuluthu. Ya, 1/3. Wathuluthu kathir atau kabir. 1/3 itu pun sebenarnya sudahlah banyak. Ya, maksudnya dia akan sedekahkan hartanya di luar daripada ahli waris. Dia ingin mendekahkannya 2/3, Nabi katakan jangan. Setengah jangan. 1/3 iya, dan itu pun sebenarnya banyak. Nabi SAW sebenarnya lebih mengutamakan jika dia berwasiat untuk mendekahkan hartanya kurang daripada 1/3. Karena 1/3 sudah dianggap banyak. Agar harta warisannya itu pindah kepada ahli warisnya. Agar tidak dibahayakan ahli waris. Ya, wasiat bagi seorang dalam keadaan sakit yang dia wasiatkan kepada orang-orang di luar ahli waris lebih daripada 1/3 ditolak. Berarti dia bisa membahayakan ahli warisnya. Maka Nabi yang mulia mengatakan 1/3 itu pun sudahlah banyak. Innaka antadhara warathataka aghniya. Sesungguhnya engkau bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun. Itu lebih baik. Min antadharahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas. Mereka menengadahkan tangan mereka meminta-minta kepada manusia. Kata Nabi, lebih baik engkau tinggalkan hartamu untuk anak-anakmu dalam keadaan mereka berkecukupan, bukan miskin berfakir. Lebih utama daripada mereka minta-minta. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah menyedekahkan apapun sedekah. Tabtaqi biha wajh Allah. Niatmu ikhlas, dengannya engkau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menetapkan bahwa Allah punya wajah. Ya. Engkau dengannya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah adalah sesuatu yang paling dominan dalam diri seorang. Karena itulah kalau andai kata ada orang yang lama tak ngaji,
kita katakan sudah lama tak nampak wajah fulan. Padahal maksudnya bukan wajahnya, semua tubuhnya. Maka kata-kata mencari dengannya wajah Allah bukanlah maknanya Allah hanya punya wajah, tidak. Tapi inilah yang paling mendominasi dalam diri seseorang, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia berinfak ikhlas, bersedekah ikhlas. Ya. Illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan diberikan ganjaran dengan sedekah tersebut. Artinya kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, bila mana sedekah tersebut kau niatkan bukan mencari wajah Allah, mencari pujian manusia untuk pamer. Ya, apalagi tujuannya agar banyak penontonnya, banyak followernya, akhirnya dapat banyak income-nya. Ini semuanya bukan mencari wajah Allah. Dia tidak dapat ganjaran pahala, bahkan dapat dosa. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai-sampai apa yang kau buat dari nafkah yang dimakan oleh istrimu, sehingga apa yang kau sulangi ke dalam mulut istrimu itu akan tetap bernilai sedekah. Ya. Pernah antum nyulangi istri belum? Nanti pulang malam nanti, ini aku sulangi dulu kok, Dek, supaya aku dapat ganjaran pahala. Kata Nabi, sampai apa yang kau sulangi ke dalam mulut istrimu. Ini menunjukkan mubalaghah. Ya, kalimat hiperbola. Sampai-sampai ibaratnya apa yang kau jadikan sebagai nafkah yang dimakan istrimu, itu kau akan mendapatkan pahala padanya. Ya. Dengan apa? Dengan niat tadi. Dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Sa'ad, faqultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah saya akan ditinggalkan di sini oleh para sahabat-sahabatku? Dia khawatir para sahabat pulang haji wada, kembali ke kota Madinah, dia meninggal di Makkah. Dia khawatir hijrahnya itu, hijrah berangkat meninggalkan Makkah ke Madinah, dia khawatir hijrahnya tak bermakna lagi karena dia meninggal di Makkah. Ya. Maka dia berkata, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya ditinggalkan di sini Rasul? Apakah saya akan mati di sini? Nanti ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku. Qal, maka Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Ya. Sesungguhnya engkau, ya, lan tukhallafa, tidaklah engkau ditinggalkan di sini oleh sahabat-sahabatmu, dan engkau beramal amalan saleh, engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan tersebut akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Boleh saja engkau ini disisakan Allah, dipanjangkan umurmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantafi'a bika aqwamun, semoga dengan dipanjangkan umurmu orang-orang sebagian akan mengambil manfaat daripadamu. Wa yadarra bika akharun, sebagian orang akan mendapatkan mudarat dengan sebab engkau. Akhirnya Allah panjangkan umur Sa'ad, dan ini alaman min alamin nubuwah. Ini menunjukkan Nabi Allah beritahukan Sa'ad enggak meninggal di Mekah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal ketika penaklukan negeri Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia meninggal tak di Mekah. Kata Nabi, semoga Allah menyisakan umurmu. Ya, semoga dengan sisakan umurmu kau akan mendatangkan manfaat yang banyak bagi orang, sebagian manusia, dan mendatangkan mudarat bagi sebagian orang lain, sebagian manusia, yakni kaum musyrikin. Dia ditunjuk oleh Umar sebagai pemimpin panglima perang dalam sebagian peperangan di negeri Persia. Maka Rasulullah mengatakan, engkau semoga Allah panjangkan umurmu. Ya. Allahumma amdi li ashabi hijratam, ya Allah sempurnakanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, janganlah mereka dikembalikan ke belakang. Lakinnal ba'is, yang kesian, Sa'ad bin Khawlah. Ya, mengapa Sa'ad bin Khawlah dikasihan Nabi?
yarthi lahu Rasulullah. Ini perawi hadis dia yang menyebutkan hadis ini. Yang kesian adalah Sa'ad bin Yazid. Rasulullah mengucapkan bela sungkawa kepadanya an mata bi Makkah, karena dia mati di Makkah. Muttafaqun alaih. Naam. Fi hadzal hadits asru'iyyatu 'iyadatil marid. Hadis ini menunjukkan anjuran membesuk orang yang sakit. Naam. Wa fihi al-infaqu 'ala man talzamuhu mu'natahum wal hathu 'ala al-ikhlasi fi dzalik. Yang kedua, ini adalah kewajiban. Hadis ini menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, anak kita, istri kita, mungkin sebagian kerabat yang di bawah tanggungan kita, misalnya adik-adik kita yang kecil, orang tua kita meninggal, atau keluarga kita yang sakit, kakak kita atau bibi dan semacamnya yang di bawah tanggungan kita. Jadi kata beliau, wal hathu 'alal ikhlas bidzalik, dan anjuran untuk ikhlas dalam bersedekah. Jadi apa yang tiap hari kita berikan, uang belanja untuk istri kita, jajan untuk anak kita, semuanya akan terhitung sedekah bagi kita. Karena itulah kita sebagai suami jangan bakhil-bakhil dalam memberikan nafkah. Jangan perhitungan, andai kata Allah lapangkan kita, lapangkan istri kita. Kata Allah SWT, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan baginya. Wa man qudira ala rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang sempit, maka berinfaklah sekemampuannya. Yang luas, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Yang luas rezekinya, maka luaskan pula lah nafkah atas anak istri kita, selama tidak pada tingkat boros berlebih-lebihan, sesuai dengan kebiasaan. Kalaupun di atas yang lebih tak mengapa. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Tiap bulan nafkahnya untuk istrinya 100 juta. Tolong niku habiskan ide ya. Tolong jangan sampai enggak habis. Tenang enggak ibu-ibu itu? Maka dalam hal ini jangan suami itu pelit, karena apa yang disedekahkan untuk istrinya itu kembali kepadanya pahalanya. Apa yang dia berikan kepada anaknya, dia nafkahi anaknya, dia sekolahkan anaknya, apalagi sekolah agama, dia nikahkan anaknya, semuanya akan terhitung sedekah. Bahkan sedekah itu bertingkat-tingkat. Sedekah paling tinggi adalah bersedekah atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kata Nabi SAW, ibda biman ta'ul, mulaikan sedekah dengan orang yang wajib kau sedekahi. Jangan pula sebaliknya, bersedekah yang sunnah luar biasa, tapi istri di rumah makan ikan asin berhari-hari, berminggu-minggu. Wa fihi anna man taraka malan qalilan fal ikhtiyaru lah tarkul wasiyati wa ibqa'ul mali lil warathah. Wa man taraka malan katsiran jaza lahul wasiyatu bits-tsulusi fama duna wallahu a'lam. Berkata Syekh Faisal, wa fihi anna man taraka malan qalilan, siapa yang menganggap harta warisan yang ditinggalkan sedikit, fal ikhtiyaru lahu, dia boleh memilih antara tarkul wasiyah, tidak menuliskan wasiat apapun pada hartanya. Dia berikan semuanya kepada ahli warisnya. Wa iqa'ul mal lil warathah, atau dia boleh memilih untuk meninggalkan wasiat dan menyisakan hartanya semuanya untuk ahli warisnya. Wa man taraka malan katsiran, kalaulah seseorang itu ternyata meninggalkan harta yang banyak, jazalahul wasiyah, dia boleh berwasiat bis-thuluth dengan sepertiga famadun, dan kurang daripadanya. Tak boleh lebih. Dan ingat, wasiat hanya boleh ditujukan kepada orang-orang yang di luar ahli warisnya. Tak boleh seseorang itu menuliskan wasiat untuk ahli warisnya. Misalnya, nanti anakku si A ambil rumah bagian timur, anakku si B ambil rumah bagian barat. Bila anakku mati nanti motor ini milik si fulan. Ini wasiat semuanya mulghah, semuanya di cancel, dibatalkan.
Tidak boleh. Bila dia meninggal, semua wasiat tersebut tak dianggap. Akan dibagi sesuai dengan diajarkan dalam Islam. Jika dia punya anak laki-laki perempuan, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain. Perempuan mendapatkan satu bagian ya dibandingkan dengan laki-laki mendapatkan dua bagian. Kata Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat harta yang diwasiatkan untuk ahli waris. Kenapa tak ada? Karena mereka sudah otomatis pasti akan mendapatkan bagian. Dan dalam perkara warisan, Allah yang membagi-bagi langsung. Anak dapat sekian. Laki-laki 2:1 dengan perempuan. Bila mana seorang meninggal, dia meninggalkan anak, meninggalkan ayah, maka ayah dapat 1/6. Ya, ibunya dapat 1/6. Semuanya ada aturan mainnya. Karena sudah Allah atur, maka tak boleh lagi memberikan wasiat kepada ahli waris yang berhak wajib mendapatkan warisan. Tapi wasiat boleh di luar daripada orang yang berhak menerima warisan. Ya. Naam. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus, dari Yaman sana datangnya Abu Hurairah. Banyak sahabat-sahabat yang datang dari Yaman. Ya, Abu Musa al-Asy'ari juga datang dari Yaman. Ya. Semoga Allah meridhoinya. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian atau bentuk-bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Dalam sebagian riwayat lainnya, ila qulubikum wa amalikum, Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya standar Allah melihat seseorang, menilai seseorang, penilaian Allah bukan dinilai daripada pakaian seseorang, ketampanannya, kecantikannya, semampai tinggi tubuhnya, kekar badannya, bukan. Kan Allah menilai manusia kulitnya hitam, pendek, rambutnya begini dan semacamnya, bukan. Allah tidak menjadikan standar menilai manusia dari apa yang tampak dari zahir. Ya, ciptaan Allah SWT. Karena ciptaan Allah enggak bisa kita rubah. Sebagian orang Allah ciptakan tinggi dia. Sebagian orang Allah ciptakan pendek dia. Sebagian orang Allah ciptakan putih kulitnya, sebagian hitam, sebagian rambutnya keriting, sebagian rambutnya lurus, sebagian ikal. Sebagian Allah ciptakan cacat dan seterusnya. Ini semua di luar kemampuan kita. Semuanya adalah merupakan ketentuan takdir Allah yang tak bisa semuanya kita tentang. Ada ciptakan laki-laki, ada ciptakan perempuan. Dan penilaian Allah bukan dari apa yang diciptakan, tetapi apa yang terdapat dalam hati-hati hamba. Imannya. Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Nabi menunjukkan ke dalam dadanya. Maka standar takwa bukan dengan pakaian yang kita tampilkan. Orang bertakwa bukan karena tampilannya yang menakjubkan, pakaiannya bagus, pakaiannya gamis, mana-mana pakai serban, bukan jadi standar. Standarnya adalah apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka, daripada keikhlasan, kecintaan kepada Allah, bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Itu yang Allah lihat. Ya. Atau kesombongan, keangkuhan, ya, iri, dengki, itu yang Allah lihat. Jadi yang menjadi penilaian Allah adalah apa yang terdapat di dalam hati kita, bukan apa yang tampak pada zahirnya. Tapi bukanlah maknanya hadis ini menyuruh kita mengabaikan tampilan zahir, bukan itu. Nabi pernah melihat seorang rambutnya kusut masih tak diurusnya. Maka Nabi mengatakan,
Bukankah Allah berikan kepadamu nikmat berupa harta? Tertibkan rambutmu. Tidak ada alasan nanti tampilannya cobalau. Ya, mengapa kau demikian? Enggak apa-apa Ustaz. Tak ada, luar itu enggak ada. Yang penting hati, bukan. Bajunya sudah dari warna putih menjadi warna coklat. Bajumu kenapa ini? Kenapa enggak kau cuci? Tak apalah, yang penting kan niat. Apalah tampilan zahir? Tidak. Allah mengatakan wa thiyabaka tahir. Pakaianmu suci. Ya, jadi enggak ada alasan orang itu hadis ini menunjukkan dia tidak harus pedulikan tampilan zahirnya. Tampilan zahir harus diperhatikan. Dan itulah kesan pertama. Walaupun sebenarnya bukan itu yang menjadi standar. Ya, lihatlah bagaimana Jibril ketika datang menimba ilmu kepada Nabi SAW. Untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, bertanya kepada Nabi SAW. Dengan pakaian putih bersih, rambut yang bersih, hitam legam. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan tampilan zahir. Ya, nanti bau-bau, tak mandi, busuk. Nanti dia mengatakan, yang penting kan Ustaz, hatinya enggak ada. Ikhwah salafiyun harus perhatikan kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan baju, kebersihan anak-anak kita. Yang anaknya beler-beler, entah cemana. Subhanallah. Baju suaminya kusut masai, itu suaminya yang bajunya kusut masai, itu tanyakan kepada istrinya. Kok keluarkan suamimu kusut masai bajunya ini? Semuanya harus diperhatikan. Tetapi yang paling inti adalah apa yang terdapat dalam hati. Naam. Fi hadzal hadits al-i'tina'u bi halil qalbi wa sifatih wa tashihu maqasidih wa tadhhiruhu an kulli wasfin madhmumin li'anna 'amal al-qalbi huwa al-musahhihu lil a'mali asy-syar'iyyah wa kamalu dzalika bi muraqabati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Faisal rahimahullah, hadis ini dalamnya ada pelajaran al-i'tina'u bihal qalbi wa sifatih. Hendaklah orang benar-benar memperhatikan keadaan hatinya. Memperhatikan bagaimana karakter hatinya. Banyak orang yang tak peduli dengan hati, sibuk dengan tampilan zahir. Padahal hati adalah merupakan raja dalam tubuh kita ini, jemaah sekalian. Dan akhirnya banyak orang tertipu dengan tampilan zahir, padahal hatinya menyimpan berbagai macam keburukan. Ya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan kebersihan, kesucian hati daripada segala macam keburukan. Ya, kadang-kadang tampilan zahirnya luar biasa. Ya, perempuan berjilbab, berhijab, bercadar, semua sempurna. Tapi yang terdapat dalam hatinya berupa kedengkian, iri, semacamnya, ya. Selalu menggunjing sahabat-sahabatnya, dengan demikian juga dengan laki-laki, tampilannya luar biasa, jubahnya, jenggotnya, tapi ternyata hatinya penuh kebusukan, zalimi manusia, menzalimi orang. Ya, hendaklah setiap orang memperhatikan kebersihan hatinya. Hendaklah dia menjauhkan, mensucikan hatinya dari segala macam unsur-unsur keburukan. Karena amalan hati dialah yang dapat menjadi standar sah dengannya amalan-amalan yang lainnya. Ya, jika hatinya rusak, niatnya rusak, maka semua amalannya rusak. Infaknya rusak, hajinya rusak, salatnya rusak, semuanya enggak ada bermakna. Wa kamalu dzalik bi muraqabatillah subhanahu wa ta'ala. Menyempurnakan hal ini adalah senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Ikhwati fillah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.